Shalom, selamat siang Bapak. Saya atas nama Anggaran Utama Ama dengan NIM 1903030102 jurusan Sosiologi semester 2 kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan hubungan media dan demokrasi, yaitu sebagian besar masyarakat setuju bahwa demokrasi membutuhkan media berskala besar untuk menyelenggarakan komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya, antara elit dan non-elit. Secara ideal, memegang dalam masyarakat demokrasi harus memiliki media yang bisa digunakan untuk menyediakan informasi publik dan berbagai proses dan hasil konsensus yang diperlukan masyarakat. Dengan media massa, kontinuitas penyebaran informasi publik dapat dijaga lewat penyebaran informasi politik. Berbagai penelitian tentang difusi inovasi menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang sedang berkembang, media berskala besar dibutuhkan karena ternyata ia merupakan instrumen yang efisien untuk menyebarkan informasi baru. Menurut Rogers, media dapat mempengaruhi perubahan sikap berkenaan dengan inovasi, tetapi hal ini dikritik oleh para pemikir kiri kaum Marxian dengan menyatakan bahwa media massa hanyalah mendukung status quo atau ideologi penguasa. Ada 3 model keberlangsungan komunitas politik antara elit pemerintah dengan non-elit atau masyarakat, maupun komunikasi antara elemen-elemen utama yang ada berhubungan dengan primary group dan berhubungan secara tidak langsung, yaitu melalui intermediasi grup yang dapat berupa partai politik. Dan intensitas komunikasi justru lebih sering terjadi antara intermediate group dengan primary group jika perbandingan antara elit dan primary group, dan model ketiga adalah hubungan antara elit dan primary group. Konsekuensi dari model yang kedua adalah informasi dari pusat kekuasaan seringkali mengalami filtrasi atau intermediate group sebelum sampai ke primary group. Untuk mengatasi diperlukan media berskala besar yang mampu meminimalkan filter dan dapat langsung secara efektif menjangkau langsung dan diterima oleh individu-individu dalam primary group. Demikian pula yang diperlukan oleh primary group takkan ingin menyalurkan pesan-pesan dari dan ke pusat kekuasaan. Selanjutnya, media. Secara umum, pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Pendapat lain mengatakan arti media adalah segala bentuk aturan yang dapat digunakan menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan sesuatu atau pesan. Secara etimologi, kata media berasal dari kata bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Istilah media pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wadah, alat atau sarana untuk melakukan komunikasi. Yang berikutnya, media massa. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak atau penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi atau proses imitasi atau belajar sosial. Fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi.
Media menampilkan diri sendiri dengan peran yang diharapkan dinamika masyarakat akan terbentuk di mana media adalah pesan. Jenis media massa yaitu media yang berorientasi pada aspek penglihatan, verbal, visual, misalnya media cetak, pendengaran atau video semata-mata, radio atau tipe recorder, verbal, vokal, dan pada pendengaran dan penglihatan televisi, film, video yang bersifat verbal, visual, vokal. Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggi jauh. Media massa banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, umumnya adalah surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop yang beroperasi dalam bidang informasi, edukasi, dan rekreasi, atau dalam istilah lain penerangan pendidikan dan hiburan. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserampangan, artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikasi yang jumlahnya relatif banyak. Jenis-jenis media massa. Yang pertama, media cetak. Dari segi formatnya dan ukuran kertas, media massa cetak rinci meliputi koran atau surat kabar. Yang kedua, media massa elektronik. Jenis media massa yang ini isinya disebarkan melalui suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro seperti radio, televisi, dan film. Yang berikutnya, media online, yakni media massa yang dapat kita temukan di internet, yaitu situs web. Yang berikutnya, demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, yakni demokratia. Kata lain terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam mengambil keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Artinya lain adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif peran, serta itu bisa diwakili atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran sendiri terhadap demokrasi meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Fungsinya sebagai pembatas kewenangan pemerintah dan bisa memenuhi hak rakyat. Dengan begitu, rakyat tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenangnya dari penguasa. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak bisa campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. Netralitas sangat diperlukan sehingga bisa melihat permasalahan dengan tepat dan jernih, sehingga hakim mampu bekerja dengan baik dalam menemukan keadilan, kemudian menentukan keputusan yang adil dalam setiap perkara yang ditanganinya. Yang keempat, pengertian pemerintah secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan juga
nepotisme. Pemilihan umum harus digelar dengan jujur dan adil, dengan harapan bisa menemukan pemimpin yang bisa diandalkan. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh pandang bulu atau berat sebelah, oleh karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan hukum yang tegas. Yang berikutnya, jaminan atas hak asasi manusia. Sistem hak demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan perlindungan HAM, karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia, sehingga juga harus menghargai dengan tidak pernah melakukan pelanggaran HAM. Yang berikutnya, kebebasan pers. Pers menjadi media yang penyaluran aspirasi warga negara, sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan publik. Fungsinya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah, sehingga terjalin komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Hubungan antara media dan demokrasi, yaitu media sebagai pengawal demokrasi. Pengaruh yang dimiliki media pada demokrasi merupakan salah satu aspek paling banyak diperdebatkan dari hubungan antara media dan politik. Bagi banyak pihak, berlakunya kebebasan pers salah satunya ciri penting dari pemerintah yang demokratis. Pers bebas seperti media cetak atau surat kabar, media elektronik atau televisi, dan media internet yang bebas sensor dan campur tangan politik pemerintahan sekaligus dimiliki oleh swasta. Akan tetapi, bagaimana media bertindak sebagai pengawal demokrasi, dan mengapa sebagian pihak menanyakan kredibilitas demokrasi dari media, bahwa argumen bahwa mereka mungkin mengkronologinya. Media secara tradisional dianggap mendukung demokrasi dalam dua cara penting, yaitu dengan mendorong debat publik dan keterlibatan politik, dan dengan bertindak sebagai pengawas publik untuk mengawasi penyalahgunaan kekuasaan. Yang dampak spesifik dari media baru pada demokrasi dan politik secara lebih umum, kemampuan untuk menyediakan sebuah forum warga di mana debat politik yang bermakna dan serius dapat berlangsung sering dipandang sebagai peran demokrasi penting dari media, dan itu sangat berguna, yaitu para warga yang memiliki pengetahuan yang baik dan memiliki pandangan-pandangan yang lebih independen dan mendalam akan cenderung lebih terlibat secara politik. Peran dari media perspektif ini adalah untuk menjamin bahwa proses akuntabilitas publik dapat berjalan dengan lancar, dengan mengawasi aktivitas pemerintahan dan mengekspos penyalahgunaan kekuasaan. Sekali lagi, dalam hal ini, media melengkapi dan pada batas tertentu menggantikan kerja dari lembaga-lembaga periklanan formal. Para profesional media, misalnya para peneliti, jurnalis, dan para presenter televisi, terutama cocok untuk berperan ini karena mereka berada di luar politik dan tidak memiliki kepentingan selain daripada mengekspos ketidakmampuan, korupsi, atau sekedar menyiarkan pemikiran kapanpun dan dimanapun ia dapat ditemukan. Pemerintah demokrasi, karenanya masyarakat bahwa media yang dibiayai publik harus diawasi oleh sebuah komisi yang independen, atau harus terdapat sebuah tingkat kompetisi yang baik dari media yang bebas atau yang dibiayai oleh swasta. Contohnya keterlibatan TV1 dan Metro TV dalam kegiatan politik pada pemilihan presiden tahun 2014.
yang menunjukkan bahwa tanpa kontroversialnya peran media sebagai pengawas bukan media yang memperlihatkan bagaimana media itu yang benar dalam praktiknya. Berbagai kritik juga telah diekspresikan terkait kemampuan dari media untuk mendorong pemerintah demokrasi yang efektif, bahwa media telah menyediakan bagi warga negara pandangan-pandangan politik yang luas dan berimbang. Muatan dari media dinodai oleh noda-noda politik yang tampak jelas. Dalam buku Politik edisi keempat karya Andre Hawood, faktor kedua adalah ketika media massa tidak memiliki akuntabilitas publik. Ia menjadi contoh klasik dari kekuasaan tanpa tanggung jawab. Betapa baik dan menariknya pandangan-pandangan daripada jurnalis dan penyiar, dan betapapun bersemangatnya mereka akan menggambarkan diri mereka sebagai suara rakyat. Para profesional media tidak seperti para politis yang terpilih melalui pemilihan, tidak mewakili siapapun kecuali diri mereka sendiri, dan tidak memiliki landasan yang bermakna untuk mengklaim bahwa mereka berkaitan untuk menyiarkan opini publik. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.